kawasan makam Putri Cempo mengalami berbagai perubahan fungsi seiring dengan perkembangan zaman. Pada masa Sunan Giri, tempat tersebut sering dijadikan lokasi rapat para wali. Bahkan sering digunakan untuk latihan kesaktian, termasuk antara Sunan Giri dan Raja Majapahit saat itu. Bukit tertinggi setelah Giri di wilayah Gresik kota ini menjadi tempat bersemayamnya anak Raja Kamboja, yakni Putri Cempo. Perempuan yang menjadi santri Sunan Ampel sekaligus teman Sunan Giri itu dimakamkan di puncak tertinggi bukit di Desa Gending, Kebomas. Meski saat itu usianya masih remaja, putri bernama asli Dewi Narawati tersebut sudah ikut berjuang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Bukit itu mengalami berbagai perubahan. Dari menjadi tempat tirakat, berzikir, hingga meminta nomor togel. Tak jarang, orang yang memiliki niat jelek akan mendapat penglihatan. Sosok naga besar bakal muncul dan membuat mereka merasa tidak nyaman. Bukit tersebut cukup sepi. Jika dari arah jalan veteran, harus melalui hutan bambu dengan jalan yang sempit dan menanjak sebelum tiba. Berbeda jika dari arah Giri. Jalan awalnya biasa saja, namun, menjelang puncak, jalannya menyempit dan ditumbuhi banyak pepohonan. Begitu sampai di puncak bukit, suasananya sunyi, tetapi hawanya sejuk karena rindangnya pepohonan. Ada beberapa makam di sana. Namun, makam Putri Cempo berada di paling ujung dan jauh dari aktivitas manusia. Makam itu dikelilingi pohon-pohon besar. Di depan pintu masuknya, terdapat pohon beringin mungil. Ada pula pohon bernama Wijoyo Kusumo, konon berbuah setahun sekali. Namun, hanya beberapa orang yang bisa melihat buahnya dan mekar di tengah malam. Di Bukit Pucem ini terdapat 4 naga. Satu naga berada di makam Pangeran Trenggonosari atau orang kepercayaan Sunan Giri, satu naga di ujung bukit, dan 2 naga menjaga makam Putri Cempo. Pada suatu ketika bukit tersebut sempat memiliki citra buruk, yakni, menjadi tempat untuk mencari nomor togel atau pesugihan. Itu ulahnya jin-jin di luar kawasan yang menjelma sebagai Putri Cempo pun muncul. Seiring berjalan waktu, di barat makam Putri Cempo dibangunlah sebuah masjid, yang dulunya langgar musola oleh salah satu tokoh ulama, tirakat yakni Romo Kiai Haji Ahmad Rifai, dan dihidupkan kembali citra positif syiar perwalian yang ada dengan membimbing beberapa santri tirakat di gunung ini. Dan untuk syiar pun berlangsung mengesankan dari suka dan dukanya. Karena Kiai Rifai juga punya beberapa murid dan yang dianggap mumpuni sekaligus adiknya sendiri, yakni Kiai Haji Fatur Rahman dan dibimbinglah para santri di sekitar area dengan metode tirakat semestinya, sambil syiar agama sebagaimana meneruskan jejak para waliullah.